Kasubag serta timnya dan Subkor di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu 38 Kepala UOBF Puskesmas di Kabupaten Brebes, serta Bapak Ibu yang mungkin belum bisa saya sebut. Oke, Kepala KUPT kali KP 2K hadir. Oh, Bu Istri tadi ya? Oke, Bu Ratus KP 2K. Mas Eri. Serta Bapak Ibu yang belum bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat nikmat sehat kepada kita semuanya, hingga pada hari ini, hari Kamis 23 Januari tahun 2025, Bapak Ibu semuanya 38 Kapus dan 2 Kap UPT, KP2K dan Labkesda bisa hadir memenuhi undangan kami dalam rangka rapat koordinasi dan evaluasi program kesehatan terkait persiapan kinerja 100 hari Bupati, Wakil Bupati terpilih yang insya Allah sebentar lagi dilantik nih, tidak ada setengah bulan lagi lah, kurang dari setengah bulan insya Allah sudah dilantik. Ya, nanti kita menunggu yang punya hajat. Nah, insya Allah tidak lebih dari 15 hari ke depan insya Allah sudah di. Ini tanggal 23 nih Bu. 6 ditambah 7, kurang dari 15 hari. Kurang dari 15 hari insya Allah dilantik. Dan persiapan pemeriksaan kesehatan gratis di Kabupaten Brebes. Kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita sebagai umatnya kelak di kemudian hari akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, susunan pada acara siang hari ini, dan mohon maaf ini terlambatnya jamnya lebih molornya jauh nih, di samping memang mungkin kondisi saat ini. Yang kedua, kebetulan kami juga yang saat ini belum selesai di bawah beserta organisasi ini sedang mengikuti rapat Zoom perihal fraud atau PKCKN yang saat ini sedang jadi jadi pembicaraan dan jadi pemberitaan utama. Ini memang di 35 kabupaten se-Jawa Tengah ini memang sedang rapat bersama melalui Zoom, tapi langsung dengan tingkat provinsi, baik Inspektorat Provinsi dan Dinas Kesehatan Provinsi sendiri. Baik, untuk pada acara pagi hari ini, pertama pembukaan, yang kedua arahan dari Bu Kadinkes, dan selanjutnya paparan dari Pak Dr. Adi perihal pemeriksaan kesehatan gratis. Dilanjutkan untuk persiapan 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati nanti oleh Bu Dr. Arlinda. Dan berikutnya diskusi. Ini perihal dua kegiatan utama ini dulu. Diskusi untuk kita, dari kita dan untuk kita. Selanjutnya mungkin nanti ada tambahan sedikit informasi yang sekaligus jadi yang perlu kita samakan persepsi terhadap ada anggaran yang kedepannya milik Bapak Ibu semuanya. Satu kegiatan dimiliki oleh 38 puskesmas dan satu kegiatan dimiliki oleh 20 puskesmas plus 1 dinas kesehatan. Baik, untuk acara selanjutnya langsung Bu Kadinkes untuk membuka sekaligus memberikan arahan Bu terhadap pertemuan pada pagi hari ini. Semoga waktu
bisa tidak molor tapi inti materi yang perlu disampaikan pada pertemuan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kami persilakan pada Guru Kadinkes untuk membuka sekaligus memberi arahan pada pertemuan pagi hari ini. Juga sudah cukup lambat ya, sudah hampir jam 11. Sudah disampaikan Pak Sekdin kalau kami tadi juga masih Zoom meeting dengan tim PK JKN tingkat provinsi. Tapi ya aslinya kalau di sini sudah komplit ya bisa meninggalkan Zoom sebetulnya. Tapi karena di sini juga saling menunggu ya, sehingga akhirnya baru saat ini kita mulai. Dan mungkin ini juga masih suasana banjir ya, jadi bisa dimaklumi lah. Mungkin harus mencari rute yang lebih aman. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para pejabat struktural di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Sekdin, para kabit ini yang sudah hadir baru Pak Adi, Bu Alinda dan Bu Nani masih mengikuti Zoom, Pak Muhtar masih mendampingi BPKP, kemudian para Kasubag, ini Kasubag program keuangan beserta timnya, dan juga para Sukor, kemudian Kepala UPT Labkes, UPT Klinik Paru atau yang mewakili, dan para Kepala Puskesmas sekabupaten Brebes yang hadir pribadi maupun diwakilkan, karena hari ini juga ada empat puskesmas yang masih menerima kunjungan dari inspektorat, dan juga ada yang izin pribadi, ada yang diizinkan ya, tidak izin langsung maksudnya. Jadi ini sebetulnya hari ini rapat penting ya, karena menyangkut kinerja 100 hari Bupati terpilih dan juga program Quick Win dari pemerintah Presiden baru kita ya, untuk pemeriksaan kesehatan gratis. Memang kemarin di surat juga tidak saya sebutkan langsung ya, tapi ini juga kemarin sempat dilematis jadi rapat tidak ya, karena suasananya masih sebagian di wilayah Kabupaten Brebes ada yang mengalami musibah banjir, tapi tetap kita laksanakan ya. Mudah-mudahan rapat ini bisa berjalan efektif, terutama untuk kita mempersiapkan 100 hari kinerja Bupati terpilih dan juga pemeriksaan kesehatan gratis yang keduanya ini harus sudah dimulai di bulan Februari ya. Semoga tadi yang saya sampaikan bahwa intinya sebenarnya 2 hal tadi, program kerja 100 hari dan pemeriksaan kesehatan gratis. Kemudian nanti juga ada hal lain mungkin tambahan ya, karena kemarin kita juga sudah diundang oleh BPKAD untuk target PAD. Ini juga bagian dari program kerja 100 harinya Bupati. Target PAD 40% diharapkan bisa tercapai, tapi kemarin 38 puskesmas, 2 UPT dan 3 rumah sakit sudah langsung dides sesuai dengan kemampuan ya. Ini harapannya bisa terrealisasi sesuai dengan target yang Bapak Ibu sekalian sudah sampaikan. Seiring dengan pendapatan ini saya singgung juga terkait dengan rencana pembagian jasa pelayanan untuk 38 puskesmas. Jadi sesuai dengan arahan terakhir kita kumpul di Aula Dinas Kesehatan ini, nanti akan ada perubahan peraturan Bupati untuk pembagian kapitasi. Jadi kalau yang saat ini kapitasi 50% operasional, 50% jaspel, ini nanti akan kita fleksibelkan ya,
Jaspel bisa sampai 100%, tapi ini 90%. Tapi ini di perbuknya kita tidak mengunci. Detailnya nanti ada di surat keputusan kepala dinas terkait dengan pembagian kapitasi untuk Jaspel. Ini nanti akan kita atur lebih detail di keputusan kepala dinas, termasuk besarannya nanti jangan sampai melebihi kelas jabatan PPP. Ya, ini pada saat inspektorat turun di beberapa puskesmas kemarin juga sempat ada pertanyaan, selain Jaspel kok ada honorarium ya, pengelola keuangan. Nah ini mungkin masih terbawa-bawa dengan manajemen pada saat ex holding dulu ya, sehingga ini pun nanti harapannya sudah bisa kita berikan aturannya ya, sehingga Jaspel ini ya sudah termasuk itu, tidak ada hal lain, harapannya seperti itu. Sehingga manajemen ya bagian dari puskesmas ini biar tidak terkesan ada gap ya antara manajemen dan bukan manajemen. Tapi jelas ada poin-poin yang memang ditambahkan untuk memberikan tambahan pada yang duduk sebagai manajemen. Perkotaan dan rawat inap itu nanti juga mengikuti. Jadi di perbuknya tidak terlalu detail ya. Nanti ada SK atau peraturan turunan terkait dengan perbuk puskesmas. Jadi ini sudah berproses. Namun Bapak Ibu sekalian, untuk struktur organisasi ini sudah baku ya, sesuai dengan Permenkes yang terakhir. Kita struktur organisasi puskesmas sekarang berdasarkan klaster-klaster. Jadi ini mungkin sudah harus dipersiapkan siapa nanti yang akan menduduki di PJ klaster 1 sampai 5, sehingga ini dipersiapkan sambil kita juga mulai menerapkan ILP, karena pada prakteknya untuk pemeriksaan kesehatan gratis ini ya sebetulnya ILP. Demikian juga kunjungan nakes door to door yang merupakan 100 hari kinerja bupati terpilih ini juga bagian dari ILP. Jadi sebetulnya antara pemeriksaan kesehatan gratis dan nakes door to door ini juga relevan ya dengan visi misinya pemerintah pusat dan juga dalam hal ini Kemenkes, sehingga harapannya ini sebetulnya sudah biasa kita lakukan. Kemudian tadi menyinggung ILP, kemarin di 2024 dari 5 puskesmas yang kita jadikan pilot itu ada 3 yang 3 puskesmas, yaitu Brebes, Sirampok, dan Bojongsari yang sudah diperkenalkan dengan SIPUS ya, e-puskesmas yang berbasis ILP, e-puskesmas. Kemudian Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau secara detail dari program kerja 100 hari Bupati dan pemeriksaan kesehatan gratis nanti akan dipaparkan oleh Pak Adi untuk pemeriksaan kesehatan gratis, kemudian Bu Adinda nanti untuk 100 hari kerja kinerja Bupati. Jadi ini kalau berdasarkan informasi yang terakhir yang berseliweran di grup itu, pelantikan kepala daerah itu tanggal 6 Februari. Nah kalau launching PKG itu informasinya tanggal 5 Februari. Nah ini kan 2 hal yang sangat berdekatan ya. Kalau kemarin roadmapnya setelah dilantik mungkin dalam waktu 1-2 minggu ini sudah berjalan nakes door to door. Nanti didahului dengan apel siaga nakes door to door yang tempatnya ini diserahkan kepada kita sementara ini. Saya juga belum menentukan, tapi paling tidak gambaran saya sebaiknya mungkin di wilayah Brebes Tengah ya, Lamongan, mungkin Banjarmasin
sana yang di wilayah itu mudah-mudahan nanti bisa siap untuk apel launching nakes door to door. Jadi nakes door to door ini kemarin kami juga sudah dides ya di tingkat kabupaten. Kita sudah mempersiapkan data sasaran setiap puskesmas dan per program, jadi sasaran ibu hamil, sasaran bayi, balita, lansia, dewasa, ini sudah ada datanya. Kemudian ditargetkan setiap kecamatan itu 10.000, sehingga 17 kecamatan ada 170.000. Kalau yang saya tangkap ini sebetulnya 10.000 itu sampai 1 tahun, tapi kalau bisa dicapai dalam 100 hari ya mungkin itu lebih baik ya. Tapi kemarin sih saya menangkapnya 10.000 itu 1 tahun. Jadi yang selama ini Bapak Ibu sekalian di puskesmas khususnya sudah melaksanakan kunjungan rumah, ini mungkin nanti kita juga lebih efektifkan lagi ya. Sementara ILP juga kita sudah menjangkau sampai ke puskesmas membantu PKD dan posyandu. Ini kunjungan rumah menurut saya juga bisa lebih selektif lagi, yang memang benar-benar akses sampai ke posyandunya terbatas atau mungkin tidak memungkinkan kunjungan pelayanan kesehatan. Jadi mungkin yang perlu diprioritaskan, tapi nanti ini secara detail akan dijelaskan sekalian ya. Sedikit saya prolog ya terkait pertemuan kita pada hari ini. Semoga benar-benar efektif ya kita membahas rencana 2 hal tadi, 100 hari kinerja bupati, nakes door to door, dan pemeriksaan kesehatan gratis yang keduanya harus segera kita laksanakan di awal Februari 2025. Saya kira demikian prolog dari saya. Monggo nanti langsung dilanjutkan. Saya tutup dulu. Salam dibuka ya. Sudah pembukaan. Baik, seizin Bapak Ibu sekalian dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, saya buka pertemuan rapat koordinasi 38 puskesmas, 2 UPT dan juga Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes hari Kamis tanggal 23 Januari 2025. Semoga berjalan lancar, efektif, dan bisa mengimplementasikan program kerja 100 hari bupati dan pemeriksaan kesehatan gratis tingkat kabupaten Brebes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan arahan sekaligus membuka acara pada pagi hari pada siang hari ini. Selanjutnya dilanjutkan paparan dari Pak Dr. Adi, APP 2, untuk bisa memaparkan kegiatan untuk pemeriksaan kesehatan gratis. Setelah paparan nanti bisa dilanjutkan untuk langsung diskusi. Jadi biar satu kegiatan ini tuntas, karena ada 2 kegiatan yang sebenarnya hampir sama tapi berbeda. Satu kegiatan kesehatan gizi gratis, kesehatan gratis, yang satunya 100 hari kerja. Moga kepada Pak Dr. Adi untuk bisa memaparkan perihal pemeriksaan kesehatan gratis di wilayah Kabupaten Brebes ini. Maupun banjir, mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang paling tidak dibanding tahun lalu ya, kalau menurut saya pribadi ya sudah ada perbaikan dalam sisi penanganan ya, walaupun masih perlu banyak perbaikan. Yang pertama, terima kasih untuk laporan SITREP-nya. Mungkin yang teman-teman yang tidak mengalami bencana yang mungkin belum tahu, laporan cepat hariannya itu namanya situation report, itu yang harus dilaporkan teman-teman, karena itu sumber data kami, karena kami juga diminta. Kemarin juga saya masih laporan ke koordinasi regional bencana provinsi, itu saya laporan setengah 11 malam ya, mereka minta laporannya, dan kalau tanpa laporan dari teman-teman ya kita tidak bisa melaporkan apa-apa ya. Jadi kami di dinas juga kemarin juga baru berproses, karena selama ini kan ya cara berpikir kita itu ya
Sing munine apa ya berarti kowe bagiane kowe. Selama ini kan kalau bencana kowe bagiane P2. Padahal kan sebetulnya ada Permenkesnya itu 2019 yang kita itu ya harus diakui yang ngomongnya pada sungkan maca. Ya, jadi ya nggak ngerti ya ternyata di bagian sudah ada semua program, semua bidang yang masuk. Jadi kemarin juga terima kasih ke yang di sini Bu Kabid Yankes sudah mendapat laporan dari teman-teman pos-pos pelayanannya di mana, kemudian juga ada laporan jumlah penyakitnya. Saya percaya kalau untuk respon cepatnya, realnya itu ya luar biasa lah ya, dari kemarin di Salem Pak Karta, kemudian Ketanggungan, Susani dan teman-teman lainnya itu ya enggak ada laporannya tapi nyambut gawe gitu loh. Ya, puskesmas itu tim penanggulangan bencana. Oke, saya legitimasi. Terus yang kedua, ini saya baru dapat laporan juga. Ya, tapi saya coba konfirmasi benar-benar. Ini kan kemarin saya rubah juga nih. Nah, saya sebetulnya pengennya saya itu ya di dinas kesehatan itu setiap hari itu saya tahu kondisinya untuk penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan KLB, misalnya DB di wilayah mana tinggi kasusnya, itu lewat monitor itu sudah tahu lah belentong merahnya berapa, itulah seperti itulah sebetulnya. Tapi yang karena ya terbatasnya anggaran dan kemudian ya infrastrukturnya juga tidak ada ya, jadi ya gimana caranya akhirnya saya untuk tahun ini saya bikin report mingguan, walaupun kalau report mingguan itu tetap lebih lambat daripada yang real time-nya gitu. Jadi kemarin kan saya sudah ada share beberapa puskesmas yang kasusnya tinggi. Ternyata hari ini saya dapat laporan ada kematian WFH di Pesantuna. Nah, tapi yang saya mau report itu saya mau minta konfirmasi. Ya ini jeleknya juga sih, maksudnya kita perlu rapat juga dengan rumah sakit. Di situ pemeriksaan serologisnya IgG, IgM, NS1-nya negatif semua. Dilingkari negatif itu tidak diperiksa atau hasilnya negatif. Kalau hasilnya negatif kan harusnya bukan diagnosanya bukan infeksi dengue, tapi dari dokter penanggung jawab ininya diagnosanya demam dengue. Demam dengue kan hampir tidak menyebabkan kematian gitu loh. Ya, apalagi serologisnya negatif semua. Nah ini saya mau minta konfirmasi, saya cuma minta teman-teman itu responnya cepat kan gitu. Kayak gini loh, misalnya ya ini kan kemarin sudah bikin laporan kan, misalnya Pak Heru Brebes, kemudian Kali Gangsa, kemudian tadi Bu Ahmad, Jatiroke, itu maksudnya apa sih? Masa ngomongin beli gelap, ya bukan kita melepas ini loh. Ini ada strategi juga. Orang itu gampang nyari kesalahan. Ya kalau kitanya sendiri ndak ada bikin kayak gitu, ya susah. Ya makanya ya ini sedang saya klarifikasi ke rumah sakitnya juga. Tapi tolonglah teman-teman ya, kalau kita lihat rekap mingguan ini, saya kenapa mingguan juga supaya teman-teman bisa lihat. Misalnya yang untuk sampai 3 minggu terakhir ini yang memang paling banyak 13, tapi kan responnya cepat tuh, ada bocor ini, yang lain sudah mulai naik. Wanasari memang dari tahun kemarin juga paling banyak kayaknya kasus kematiannya juga, terus kasusnya juga. Walaupun kalau kasus masih kalah dibandingkan Jakarta, tapi kasus kematiannya lebih tinggi Kecamatan Wanasari, termasuknya kemarin ada Gagalumnya juga ada juga. Nah ini maksud saya hal-hal yang kayak gini nih, saya minta harapan teman-teman ya nggak apa-apa lah, misalnya ngomongin level, saya tapi pengennya jeneng itu bagus gitu loh dilihat orang itu. Jadi kalau udah ada suratnya itu kan mending gitu. Oh iya puskesmas sudah proaktif gitu. Masalah ini kan penundaan dan sebagainya kan juga memang perlu keterlibatan. Ya mungkin itu aja sebagai perhatiannya. Kita langsung aja ke pokok materi pada hari ini. Ya kebetulan saya diminta, sebetulnya saya juga bingung, masih bingung banget. Kemarin Zoom dengan provinsi juga. Jadi program pemeriksaan kesehatan gratis ini adalah program unggulan ya, quick win atau program cepat hasil terbaik dari Presiden Prabowo ya, kemudian diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan yang menugaskan. Ya ini saya ngomong biar ya tadi saya ngomong jangan sampai paling banyak periksanya apa berarti ya bagian bidang ini gitu loh. Ya karena sama di dinas juga masih berhitungan lah, kita pelan-pelan ya seperti Pak Parto ngomong, berpikirnya jangan program tapi klaster. Nah, ini coba
kita jalankan seperti ini. Ya, apa yang wong isore orang ngerti, pikiran saya gampang. Arep pengen setup orang datang, Pak aku pengen periksa lengkap kayak ya kan? Nah ini enggak, orang itu harus mempunyai akun Satu Sehat Mobile. Ya harus. Ya dia harus daftar dulu. Ya, bulan sebelumnya atau minggu sebelumnya daftar. Lah ada sih ngomong nyai-nyai di aki-aki. Aku besok besok kan daftar gue kan. Ya ini kita ngomong sendiri loh. Ini kan kesulitan di lapangannya gitu. Kita harus memasukkan itu karena ada balasan. Kalau nggak punya itu kita pakai WA. Nah kalau jadi orang itu nggak punya HP, dia berarti tugasnya puskesmas daftarnya lewat asik di website asik dan nanti linknya nggak tahu nanti ini saya mau cerita ini dulu kita gambarnya kita kayak gitu. Berarti orang itu nanti dikabari kalau sudah daftar Satu Sehat Mobil, Bapak Ibu 1 minggu lagi Bapak Ibu akan berulang tahun, silakan datang. Kebayang jadi orangnya yang terima loh. Jadi ketika datang itu orang itu nggak nunjukin bahasa mau bisa gratis. Itu kan sebenarnya konsepnya kayak kita ya kalau kan prodiang ada itu kan yang mungkin itu masih bisa kalau memang tingkat pendidikan dan sebagainya. Ini kan mungkin kesulitan kita di situ loh ya. Yang mungkin nanti dalam perjalanan ada perbaikan mungkin. Nah itu orang tinggal nunjukin pendaftaran. Mbak saya mau pemeriksaan kesehatan gratis. Oh ya itu gampang. Masalahnya kalau nggak ada itu kan. Yang kedua ada targetnya yang ditetapkannya pasti ada targetnya. Mungkin awal-awal nggak tinggi kan. Nah makanya kunci salah satunya saran saya, Bapak Ibu saya minta bantuannya, coba cari datanya penduduk di wilayahnya masing-masing, bisa lewat desa atau apalah. Jadi dipitati kayak itu, saya mulai tua, saya mulai cilik, ya nunggu saya ubah dengan mumet yang sekudune. Ya, jadi itu yang paling bisa membantu jenengan untuk memperkirakan. Bisa kalau nggak punya apa-apa ya tugas itu yang harus membantu supaya dia bisa melakukan pemeriksaan. Ya, jadi itu yang kesulitan kita, yang tadi yang datanya itu yang kita belum berbainennya sehingga bisa kita memperkirakan berapa orangnya, kemudian PMAP yang dibutuhkan berapa, sama sistem pendaftaran. Jadi jangan siap-siap ya. Lanjut ya. Nah ini sasarannya bayi baru lahir usia 2 hari, kemudian sampai ini ya, kemudian balita, prasekolah, dewasa, ibu hamil, anak sekolah, dan lansia yang namanya siklus hidup ya kabel lah sih masih urip ya kue hari ulang tahun diperiksa gratis ya kue. Sebetulnya sih sederhana kalau saya konsepnya ya, saya sih sederhana, cuma yang agak repot itu tadi harus pakai ini aplikasi itu ya. Sebetulnya udah biasa banget. Contohnya kayak yang bayi baru lahir pemeriksaan hipoterektal genital itu kan sama, nanti papernya itu deteksi darahnya agak banyak biar bisa langsung untuk talasemia gitu loh. Jadi tidak double sebetulnya. Cuma yang nah ini Bapak Ibu ya, kegiatan nakes door to door ini ya, nanti kita akan menjabarkan latar belakang sumber daya dan pelaksanaan kegiatan ya. Di sini nanti kita paparkan terkait anggaran. Nah, terus nanti kita lanjut ke kesimpulan dan diskusi. Lanjut. Ini latar belakangnya ya. Dalam upaya mendukung kinerja 100 hari Bupati Wakil Bupati Brebes terpilih dengan program unggulan yang akan dijalankan antara lain. Nah ini di bidang kesehatan kita nomor 4 ini ada nakes door to door. Ya. Kalau yang lainnya tidak hanya kita ya. Lanjut Mbak. Ini wilayah Brebes ya. Wilayah Brebes luas wilayah 1662,96 km persegi. Kita 17 kecamatan, 292 desa dan 5 kelurahan. Jumlah penduduk Kabupaten Brebes saat ini sebanyak 2.043.077 jiwa. Lanjut.
ini terkait nakes door to door ini memang tujuannya untuk meningkatkan capaian SPM yang masih rendah ya. Di sini ada beberapa capaian yang masih rendah ya, masih di bawah 80 ya. Ini ada pelayanan kesehatan usia produktif, kemudian kesehatan usia lanjut, dan ini penderita hipertensi dan TBC dan ODGJ ya. Ini yang masih rendah sekali bisa kita lihat. Kemudian ada capaian SPM yang menurun. Pelayanan kesehatan ibu bersalin ini menurun angkanya, dan juga pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar ini juga menurun. Nah ini menjadi sasaran kita ya dalam kegiatan nakes door to door ini. Lanjut. Nah ini peta Fasiankes di Kabupaten Brebes ya. Kita RSUD ada 3, kemudian swasta ada 11, rumah sakit khusus ada 2, kemudian puskesmas rawat inap ada 23, puskesmas rawat inap ada 15, puskesmas mampu komet 23, dan PMP ada 13. Pustu kita total ada 58, kemudian PKD 254 PKD, Posyandu 1849 Posyandu. Kita ada klinik terintegrasi ada 68, TPMD yang terdaftar 99, kemudian TPMDG ada 13. Lanjut. Nah ini peta SDM kita, tenaga kesehatan di Kabupaten Brebes ya, yang ada di Vaskes. Ini dokter spesialis 64, dokter umum ada 186, kemudian dokter gigi hanya ada 33, kemudian dokter gigi spesialis kita hanya mempunyai 2. Kemudian perawat ini lumayan banyak ya, 1.703, kemudian bidan 1.378, tenaga SKM 89, sanitarian 88, kemudian ATM ya, ini ada 179 dan 1.174. Lanjut. Nah ini kita langsung ke pelaksanaan kegiatan. Nah ini Bapak Ibu sekalian, terkait anggaran, memang untuk kegiatan Nyatus ini anggarannya kita ambil ya dari sumber anggaran dan non fisik BOK. Nah itu. Nanti Bapak Ibu bisa melihat kegiatannya. Ini puskesmas sudah kita petakan ya yang ada di BOK. Ini sumber data dari Bu Lilis ini. Ya, ini kita bisa memetakan untuk kunjungan rumah ya, rincian kegiatannya banyak di BOK. Yang pertama pendampingan pemberian infasi ya, ini juga bisa kita gunakan untuk kegiatan nakes door to door. Kemudian pendampingan rujukan balita stunting atau gizi buruk ya. Kemudian pelacakan pelaporan kematian, pelaksanaan otopsi verbal kematian ibu juga bisa kita gunakan ya. Kemudian pelacakan dan pengawasan minum obat untuk ODGJ ini juga bisa kita manfaatkan. Ini nanti Bapak Ibu bisa nanti bisa melihat anggaran yang ada di BOK. Lanjut. Kemudian kegiatan lainnya misalnya pendampingan pelayanan kesehatan bagi kelompok rentan ya atau disabilitas, kemudian korban kekerasan perempuan dan anak atau tindak pidana perundungan orang ya bisa kita gunakan. Kemudian pemantauan lansia RISPI dan pelayanan home care pada lansia ini juga bisa kita gunakan kegiatan tersebut. Kemudian penemuan kasus aktif dan pemantauan pengobatan TBC ya, ini juga bisa kita manfaatkan. Deteksi dini penyakit tidak menular ya seperti hipertensi, DM, obesitas, kanker, thalassemia, PDRK dan sebagainya. Ini mungkin kegiatan-kegiatan yang bisa kita manfaatkan untuk acara Nyatus ini ya. Lanjut. Ini banyak sekali, ada lagi kegiatan misalnya pemantauan minum obat pada pneumonia, kemudian pemantauan minum oral, pemantauan tindak lanjut kasus penyakit menular juga bisa kita manfaatkan. Ini Bapak Ibu kampus sudah hafal ya kegiatan-kegiatan yang ada di BOK. Nah ini